Assalamualaikum sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri jejak sejarah yang ada di Dusun Gabel Tengah Karawang, yaitu Makam Keramat Panjang. Makam siapakah yang panjang ini, dan seperti apa kisah sejarahnya? Untuk itu, saksikan terus videonya hingga selesai. Sebelum dimulai kisahnya, bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Kisah sejarah Makam Keramat Gabel. Makam Keramat Panjang yang berada di Dusun Gabel Tengah, Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta ini, ternyata bukan makam manusia. Berikut penjelasan langsung dari sang juru kunci Makam Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daud Nurjaman, selaku juru kunci Makam Panjang Gabel. Ya, di sini saya akan menceritakan sejarah tentang mengenai Eyang Syekh Jangkung alias Eyang Raden Saridin, yang petilasannya yang ada di Kampung Gabel, Desa Kutawargi, Dusun Kutajaya, RT 08 RW 04, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Di sini saya akan sedikit menceritakan singkat, yang sesingkat mungkin gitu ya. Jadi beliau datang ke sini, Kampung Gabel ini, awalnya diutus oleh gurunya yaitu Sunan Kudus untuk melanjutkan atau untuk menyiarkan agama Islam di daerah Karawang Utara atau bertepatan dengan Cipucuk atau Betok Mati. Jadi setahu saya di sini beliau tempat singgahnya, tempat beristirahatnya beliau di sini. Sebelum ke Karawang Utara itu beliau istirahatnya di sini. Dan di sini beliau diutus oleh gurunya Sunan Kudus. Beliau itu dari Pati asalnya. Dari Pati. Kalau di Pati itu disebutnya Sunan Landong, daerah Pati, Jawa Tengah. Beliau keturunan dari Raden Umar Said alias Sunan Ampel dari Wali Songo, dan dari ibundanya yaitu Ibu Siti Sujinah. Jadi beliau ke Karawang Utara ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam yang ditugaskan oleh gurunya Sunan Kudus. Kalau isi dalamnya masih 50-50 ya. Kalau di sini, orang sini banyak yang bilang di dalamnya itu ada semacam gamelan gitu lah. Karena menurut para masyarakat di sini, karena diambil dari kata gabel gitu lah. Jadi gabelan kalau dari masyarakat setempat gitu. Kalau dari saya pribadi ya intinya masih ini tuh napak tilasnya gitu, tempat peristirahatannya. Kalau dari sejarah-sejarah ya mungkin dari omong ke omong ya, dari mulut ke mulut ya, mungkin kan ada yang benar ada yang beda gitu kan. Sampai sekarang, Keramat Makam Panjang masih sering dikunjungi banyak orang untuk berziarah. Mulai dari warga sekitar, sampai luar daerah sekalipun. Dan di Keramat Panjang ini juga, sering diadakan tawasulan bersama pada malam Selasa. Kalau di sini biasanya untuk rutinnya tawasulan malam Selasa, Senin malam Selasa, atau Kliwon. Jadi ramenya di sini rutinnya malam Selasa.
atau Senin malam Selasa atau Kliwon. Menurut juru kunci generasi keempat, Muhammad Daud Nurjaman mengatakan, makom keramat yang berada di bawah pohon bambu ini dibangun oleh warga setempat dan dibantu oleh para jamaah tawasul. Kalau bangunan ini wakaf dari masyarakat setempat. Tadinya ini tuh milik Haji Dedi, kalau saya gak salah sebut. Jadi diwakafkan ke juru kunci yang terdahulu. Saya juru kunci yang keempat kebetulan, yang setahu saya gitu ya. Kalau yang saya hafal, yang pertama itu ada Ma Ibu alias Ibu Inggo alias Ibu Nit alias Ibu Saritem. Yang kedua itu ada nenek saya pribadi yaitu Ma Atem. Yang ketiga ada bapak saya atau ayah saya gitu ya, yaitu Muhammad Badru Nurjaman. Yang keempatnya saya sendiri, Muhammad Daud Nurjaman. Kemudian, juru kunci berpesan kepada para pengunjung yang datang, baik itu warga sekitar maupun luar daerah, untuk selalu menjaga dan melestarikan sejarah tersebut. Kemudian juga menjaga sikap dan tata tertib ketika sedang berada di makom keramat panjang. Karena makom keramat leluhur yang ada di Dusun Gabel Tengah Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, harus selalu dijaga, dihormati dan dilestarikan. Agar generasi selanjutnya bisa tahu, kalau di tempat tersebut adalah bekas persinggahan atau petilasan orang penting. Paling kepada yang ziarah atau yang ikut tawasul rutinan, yang pertama yaitu jaga attitude. Yang pertama jaga attitude dan jaga sikap. Jangan sompral lah. Karena kita tahu ya, ini makam keramat, makam leluhur kita, gitu kan. Kita ziarah ke makam yang Sejangkung ini untuk minta karomah sama barokahnya. Yang dimana lainnya, syariatnya, kalau kata orang Sunda ya, syariatnya kita minta karomahnya, hakikatnya tetap kita minta ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hajat masing-masingnya urusan diri masing-masing gitu kan.